Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 9 yang Bapak banggakan. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara online ini. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita buka bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-35 bab 4 ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan proses pembentukan tanah. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan profil tanah. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan komponen tanah. Baiklah peserta didik kelas 9 yang Bapak banggakan, kita masuk ke materinya, yaitu proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Yang pertama adalah proses pembentukan tanah. Tanah itu berasal dari proses pelapukan batuan secara fisik, biologis, dan kimia. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelapukan batuan menjadi tanah dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang A, yaitu faktor fisik. Faktor fisik di sini yang pertama adalah iklim dan sinar matahari. Iklim dan sinar matahari akan mempengaruhi suhu bumi. Apabila terjadi perubahan suhu panas dan suhu dingin yang ekstrim akan mengakibatkan batuan-batuan mengalami keretakan atau pelapukan. Nah, ini adalah faktor fisik, yaitu iklim dan sinar matahari. Nah, kemudian yang kedua adalah curah hujan. Nah, curah hujan yang tinggi akan mempermudah terjadinya proses pelapukan batuan. Yang ketiga adalah angin. Angin, apabila batuan sering berbenturan dengan angin, lama-kelamaan akan mengakibatkan batuan tersebut mengalami keretakan dan akhirnya pecah. Oleh karena itu terbentuk puing-puing batuan yang banyak. Nah, ini adalah 3 faktor fisik dari proses pelapukan batuan menjadi tanah, yaitu iklim dan sinar matahari, yang kedua curah hujan, dan ketiga adalah angin. Nah, kemudian yang B, faktor biologis. Nah, faktor biologis di sini yang pertama adalah vegetasi tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut dapat hidup di permukaan batuan sehingga dapat mengakibatkan batuan mengalami degradasi. Selain itu, penetrasi akar tumbuhan ke dalam sela-sela batuan akan menekan batuan tersebut sehingga pecah menjadi puing-puing batuan kecil yang akhirnya menjadi tanah. Nah, ini faktor biologis yang pertama, yaitu vegetasi tumbuhan lumut. Kemudian yang kedua adalah mikroorganisme tanah. Di dalam tanah terdapat mikroorganisme tanah seperti bakteri dan jamur. Bakteri dan jamur tersebut akan menguraikan sisa-sisa tumbuhan yang mati. Hasil penguraian ini akan menghasilkan asam organik yang dapat melarutkan banyak mineral pada batuan. Dengan demikian, batuan tersebut akan mengalami yang namanya pelapukan.
Peserta didik kelas 9 yang Bapak banggakan. Yang C adalah faktor kimia. Faktor kimia di sini terdiri dari air yang pertama. Adanya retakan pada batuan mengakibatkan air dapat masuk melalui sela-sela kecil. Air tersebut secara perlahan akan menggerus dan melarutkan batuan. Akibat proses pengerusan dan pelarutan, batuan yang tadinya besar lama-kelamaan pecah menjadi puing-puing batuan. Dan yang kedua, faktor kimianya adalah perubahan kimia. Air yang bersenyawa dengan karbon dioksida akan membentuk asam karbon. Asam karbon merupakan pelarut yang kuat dan dapat menghancurkan mineral batuan. Selanjutnya, oksigen bersenyawa dengan mineral dalam proses oksidasi. Mineral batuan akan teroleh akibat reaksi kimia. Oleh karena itu batuan menjadi lapuk sehingga mudah pecah. Nah, ini adalah faktor kimia. Jadi dalam proses batuan tadi menjadi tanah itu mengalami yang namanya 3 faktor, yaitu faktor secara fisik, faktor biologis, dan faktor kimia. Nah, kemudian proses pelapukan batuan dan kulit bumi terjadi melalui beberapa tahap. Nah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya proses pelapukan batuan. Hancurnya massa batuan melalui pelapukan terjadi karena adanya pengaruh cuaca. Perbedaan temperatur dan erosi. Temperatur yang tinggi akan menyebabkan batuan mengalami proses pemuaian dan akan mengalami pengecilan volume jika temperatur rendah. Dalam waktu yang lama, perubahan temperatur yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan batuan terbelah dan pecah menjadi batuan kecil. Proses erosi juga mempengaruhi pelapukan batuan karena air yang membeku di antara batuan volumenya akan membesar dan membuat tekanan yang dapat merusak struktur batuan. Kemudian yang B adalah proses pelunakan struktur. Batuan kecil yang terbentuk dari proses pelapukan batuan akan mengalami pelunakan. Air dan udara akan masuk di sela-sela batuan kecil untuk melunakkan strukturnya sehingga terbentuklah tanah. Kemudian yang C adalah proses tumbuhnya tumbuhan perintis. Adanya air dan udara akan mendorong calon makhluk hidup untuk tumbuh pada tanah yang baru terbentuk. Nah, kemudian yang D adalah proses penyuburan. Tanah yang terbentuk akan mengalami proses pengayaan bahan organik. Tanah akan menjadi lebih subur setelah adanya pelapukan organik yang berdasar dari sisa makhluk hidup atau organisme yang telah mati. Serta didik kelas 9 yang Bapak banggakan. Selanjutnya yang kedua adalah profil tanah. Jadi tanah ada profilnya ya. Profil tanah merupakan penampang melintang vertikal tanah yang terdiri atas lapisan tanah solom dan lapisan bahan induk. Solom tanah merupakan bagian dari profil tanah yang terbentuk sebagai akibat proses pembentukan tanah. Horizon yang menyusun profil tanah dari atas ke bawah adalah horizon O, A, B, C, dan R. Lebih jelasnya Bapak kalian perhatikan pada gambar di samping. Nah, pada horizon O merupakan horizon tanah yang tersusun dari serasa atau sisa-sisa tanaman organik hasil dekomposisi. Sedangkan yang horizon A adalah horizon yang tersusun dari bahan mineral yang mengandung zat organik tinggi sehingga warnanya agak gelap. Kemudian horizon E ya. Horizon B horizon B adalah horizon eluvial atau lapisan pengendapan sehingga terjadi akumulasi dari bahan-bahan yang tercuci dari horizon di atasnya. Kemudian ada horizon C adalah lapisan tanah
yang bahan penyusunnya masih serupa dengan batuan induk atau air sehingga belum terjadi perubahan. Kemudian F, lapisan paling bawah adalah rock soil atau lapisan air yang masih berupa batuan. Nah, ini adalah profil tanah. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, komponen penyusun tanah. Nah, komponen penyusun tanah di sini yang pertama A, yaitu batuan. Ya. Batuan merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami. Batuan tersusun atas campuran mineral dan senyawa dengan berbagai komposisi. Batuan-batuan yang ada di bumi akan mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. Berdasarkan terjadinya, batuan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Ya. Nah, kemudian yang B adalah udara. Dalam tanah terdapat rongga-rongga yang berisi udara. Rongga udara terdapat di antara partikel atau butiran tanah. Di antara batuan yang terdapat tanah, di antara batuan dan partikel tanah, di antara partikel tanah dengan akar tumbuhan, serta di antara akar tanaman dengan batuan. Rongga udara juga dapat terbentuk karena adanya aktivitas hewan tanah, misalnya cacing tanah. Kemudian yang C adalah humus. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi hewan atau tumbuhan yang mati, daun yang gugur, atau korban hewan yang dilakukan oleh bakteri dan jamur. Humus merupakan tanah yang subur karena mengandung mineral dan nutrisi yang penting bagi pertumbuhan tumbuhan. Kemudian yang D adalah air. Organisme-organisme yang hidup di tanah membutuhkan kelembapan tanah. Kelembapan tanah tersebut dapat disebabkan oleh keberadaan air di dalam tanah. Selain itu, air diserap juga oleh tumbuhan setelah air menembus tanah dan mencapai akar. Nah, kemudian yang E, komponen penyusun tanah itu adalah mineral. Nah, tanah berasal dari pelapukan batuan dan kerak bumi. Kerak bumi memiliki tebal 10-15 km. Di dalam kerak bumi terdapat kandungan mineral berupa ion-ion positif dan ion-ion negatif. Ion-ion positif yang terdapat dalam tanah diantaranya adalah kalium, kalsium, dan magnesium. Sementara itu ion-ion negatif yang ada di tanah diantaranya nitrat, fosfat, dan sulfat. Ion-ion tersebut merupakan nutrisi bagi tumbuhan yang diserap melalui akar. Kandungan mineral dalam tanah yang berbeda-beda menentukan sifat dan karakter suatu tanah. Nah, kemudian yang F adalah komponen organik. Komponen organik, ya. Komponen organik di sini adalah merupakan tempat hidup beberapa organisme tanah seperti cacing tanah dan luwing. Organisme-organisme tanah tersebut akan memecah bahan yang berasal dari makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik yang lebih sederhana di dalam tanah. Nah, ini dikatakan sebagai komponen organik. Ya. Jadi komponen penyusun tanah itu terdiri dari batuan, udara, humus, air, mineral, dan komponen organik. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran, Bapak akan memberikan soal latihan, yang mana soal latihan tersebut ada di LKS halaman 55 sampai dengan halaman 57. Soalnya adalah PG. Nah, nomor soalnya adalah 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, dan 18. Ada 10
Ya 10 soal PG, kalian tulis jawabannya saja di buku tulis, dipoto dan diupload ke e-learning madrasah. Nah, demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.